Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Oke, hari ini kita coba bahas ya untuk asesmen kemarin kita sudah asesmen, sudah dapat nilainya juga dan sudah diberi tahu salahnya di mana, tapi kita akan tetap bahas kira-kira bagaimana caranya kayak gitu ya. Karena mungkin untuk cara belum dikasih tahu seperti. Oke, oke yang pertama, kita zoom dulu kali ya. Me- Oke, segini kali ya. Cukup. Em, suatu zat menyatakan titik-titik dari suatu zat. Ya, ini menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Jadi misalnya 20 derajat Celcius sama 80 derajat Celcius itu lebih panas mana atau lebih dingin mana. Seperti itu ya guys. Terus kalau nomor satu sepertinya nggak ada kendala. Nomor dua, ini mungkin beberapa banyak di antara kalian yang salah menjawab karena kurang sesuatu ya. Ini harusnya Celcius ya guys. 25 derajat Celcius berapa Fahrenheit ya. Sorry, Fahrenheit. Nah, maka suhunya sama dengan berapa kayak gitu ya. Kemarin kita sudah mengganti ini sebenarnya nggak ada masalah. Fahrenheit perbandingannya 9, Celcius perbandingannya 5 dikali dengan 25 derajat Celcius. Dan satu coret 45 derajat. Ini belum selesai. So, kalau kamu jawab C, kamu salah. Karena harus ditambah dengan 32. Sekitar 77 derajat Fahrenheit. Yang benar adalah ini. So, jangan sampai salah ya. Ini kemarin kalian sudah salah. Nanti kalau ketemu lagi soalnya, jangan sampai salah lagi. Lanjut di nomor 3 kali ya. Nomor 3, menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Menentukan cairan, menentukan skala. Mengalibrasi itu yang pertama adalah menentukan cairan pengisi termometer. Jadi nomor 2 dulu. Baru menentukan titik tetap atas. Ini bisa alkohol, raksa. Menentukan titik tetap atas bawah dulu. Ya, ini melalui titik didih. Yang atas, yang bawah adalah titik lebur. Titik le. 2, 1, 3 terakhir. Menentukan skala. Menentukan skala itu 1 sentinya berapa derajat kayak gitu kira-kira ya. Lanjut di nomor 4 ya guys. Nomor 4. Untuk mengukur termometer suhu untuk mengukur suhu ruangan yang nomor 3. Ya, kalau ini termometer gas, ini termometer klinis untuk badan. Ini Six Belani. Six Belani ini untuk ruang kaca. Ya, untuk perkebunan buah kayak gitu-gitu. Sayur. Lanjut nomor 5 ya guys. Nomor 5 itu yang merupakan kekurangan dari alkohol adalah dia tidak dapat mengukur suhu tinggi karena suhu paling tingginya dia adalah 78 derajat Celcius. Nomor 1 dan nomor 4 ya tidak berwarna. Makanya dibutuh pewarna. Biasanya mana merah. Kalau mahal dan berbahaya ini adalah raksa. Raksa mahal dan berbahaya kalau misalnya termometer pecah terus kena ke tubuh kita itu jadi bahaya. Next nomor 6. Nomor 6 itu suhu awalnya 0, suhu akhirnya 50 ya. Berarti delta T-nya sekitar 50 derajat Celcius. LO-nya 100 lalu apa namanya? Alfanya segini ya. Untuk nyari delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya dapat 100, alfanya dapat 25 per sejuta ya guys. Karena 10 pangkat min 6 sama dengan per sejuta.
Delta T-nya dapat gocap. Coret satu, coret. Ketiga ya, guys. 25 kali 5, 125 per 1000. Hasilnya 0,125. Kayak gitu. Gampang ya. Ya, memang gampang harus. Oke, ini nomor 7 saya agak kecil. Nah, ini dia. Jadi, ini kamu ada logam A, B, C. Oke, titik ini menunjukkan delta L-nya. Semakin tinggi di sini nih misalnya A gitu ya. Itu kan lebih tinggi dari B dan C. Itu semakin tinggi delta L-nya. Kalau ini LO-nya sama, terus delta T-nya sama, berarti yang membedakan adalah alfanya. Kalau alfanya semakin tinggi, maka delta L-nya semakin tinggi. Jadi kita lihat yang A ini adalah delta, sorry, alfanya paling tinggi, yang C adalah alfanya paling rendah. Paling tinggi adalah aluminium, berarti ini kita coret ya guys. Lalu setelah itu ada tembaga dan seperti itu ya. Jadi ini namanya percobaan Munchausen-Berg. Alkohol memiliki 100 ml pada volume sekian. Sorry, itu pada temperatur ya. Ini temperatur, maaf. Jika dinaikkan menjadi 70 derajat Celcius dan koefisien muai volumenya segini, perubahan volume delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Dapat 100, 1,12 bagi 10 pangkat 4 berarti 10.000. Delta T-nya kamu dapat 40. Coret, 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 coret. Jadi coret 3 ya guys. 1,12 kali 4 hasilnya 4,48. Ya 0,448. Seperti itu, kita lanjut ya. Boleh dong ya, kita lanjut. Jadi ini rumusnya ya. Kalau nyari volume akhir ya tinggal tambah volume awal. 100,00 100,448. Oke, nomor 9. Ini juga banyak yang salah ya. Karena kita sudah jelasin kalau misalnya melengkung ke atas, artinya si B dan A kayak gini nih nanti. Ini A, ini B gitu ya. Ketika berarti artinya si A, si B lebih besar dari si A untuk dari si alfanya. Atau alfa A lebih kecil dari alfa B. Kita lihat aja, berarti kita lihat apakah cocok gitu ya. Kita lihat yang A misalnya tembaga dan baja. Tembaga itu 16, baja itu 11. Apakah lebih kecil tembaga dan baja lebih kecil dari baja? Tentu saja tidak. Keping A kuningan 19, keping B aluminium 24. Ya, benar ya. Karena alfa A lebih kecil dari alfa B. Seperti itu, ya kita lanjut saja. Nomor 10. Nomor 10 ini T1 dan T2-nya jangan lupa diubah ke Kelvin ya guys. Jadi kayak 27 ini V1-nya tadi kita dapat 12 liter. T1-nya dapat 27 tambah 273 100 Kelvin. T2 dapat 27 tambah 127 tambah 273 100 Kelvin ya. Lalu pakai rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 12 per 300 sama dengan V2 per 4. Nah, kita bisa coret nolnya di sini. Coret 1, coret 4.
4 kali 4 gitu ya. Sama dengan 16. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nanti silahkan tanya di kolom komentar atau boleh tanya di grup ya. Atau tanya PC. Tanya di grup aja lah biar teman-teman juga belajar. Atau tanya di kolom komentar juga boleh. Baik, nanti biar bisa dijawab oleh yang nonton yang lain gitu ya. Nonton yang lain. Oke ya. Nomor 11. Pernyataan yang tepat sesuai grafik adalah volume terkecil adalah pada 1 derajat. Artinya dari 0 ke 4 itu volumenya turun. Sementara ini massa jenisnya naik. Makanya nggak heran kalau misalnya gambarnya nanti yang 0 derajat di atas ke bawah 4 derajat gitu. Kenapa? Karena massa jenisnya naik. Khusus, kasus khusus ini. Kayak, apakah air mengalami kenaikan massa jenis di atas 4 derajat? Ya enggak kan, setelah 4 derajat turun. Massa jenis terkecil adalah pada saat suhu 4 derajat Celcius? Tentu tidak, karena dia paling besar. Air mengalami kenaikan volume saat suhunya 0 sampai 4. 0 sampai 4 justru dia turun ya guys. Ya, jadi hati-hati dengan menjawab. Nomor 12. Kenapa bisa tumpah? Karena sebenarnya sederhananya adalah ketika volume awal sama dan delta T sama, yang menentukan adalah gamma. Dan ternyata gamanya air lebih besar dari tanah. Kira-kira seperti itu ya guys untuk em, saat ini untuk yang PG juga bisa membantu untuk persiapan kalian remedial atau bahkan kemarin yang nanya, kok salah sih ngitungnya kayak gitu ya.